senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya. Truk tabrak pikap dan motor di Probolinggo, 4 orang tewas. Tinggalkan korbannya di tepi hutan, pemerkosa dan perampas ponsel wanita dibekuk polisi. Jelang Idul Adha, Pandai Besi di Pamekasan banjir pesanan pisau. Kecelakaan maut antara truk dengan pikap dan motor terjadi di jalur selatan Lumajang, Probolinggo. Akibat kecelakaan, 4 orang tewas di lokasi kejadian. Evakuasi para korban dan bangkai truk yang terjun ke sungai berlangsung dramatis. Sejumlah warga terekam video amatir tengah mengevakuasi pengemudi pikap dan 2 penumpang truk yang terjun dan terguling di sungai tepi jalan raya Lumajang, Probolinggo di Desa Banjarsawah, Probolinggo, Selasa sore. 1 jenazah dievakuasi ke atas jembatan dengan menggunakan tali. Bahkan polisi juga mengerahkan alat berat untuk mengangkat bangkai truk dan mengevakuasi korban. Akibat kecelakaan maut ini, 4 korban tewas, 1 orang luka berat. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat truk tanpa muatan melaju dari Lumajang. Tiba-tiba oleng dan kehilangan kendali hingga menabrak pikap dan pengendara motor dari arah berlawanan atau dari arah Probolinggo. Truk kemudian menabrak pagar jembatan hingga terjun ke sungai dan terbalik. Dari arah selatan. Lajunya gimana lagi? Klakson panjang ya Pak, dari timurnya SMA. Klakson panjang sampai mau nabrak truk tebu. Terus? Di depannya masjid. Klakson panjang lagi. Saya ngejar sama teman. Sampai sini Grand Bike itu sudah hadap ke barat. Remnya dari mana? Dari arah barat. Dari dari sana ya? Iya. Kalau motornya? Motornya dari barat juga. Udah juga. Berapa motor? Katanya satu ya. Yang meninggal berapa mas? 4 Oh 4 ya? Itu karena rem blong atau gimana mas? rem blong nyeplos. Oh dia sempat ngasih tanda ya? Iya. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Evakuasi korban semuanya sudah terlaksana, memang yang terakhir agak kesulitan, namun alhamdulillah upaya kita bersama akhirnya bisa terevakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Saleh di Kota Probolinggo, membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Jadi alhamdulillah 17.00 sudah terevakuasi. Lanjut saat ini pukul 18.30, alhamdulillah juga untuk kendaraan truk sudah bisa kami angkat dari dasar sungai. Jadi saat ini tinggal proses untuk menderek dari jalan hingga ke tempat barang bukti. Seluruh korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo. Dani Arigafur melaporkan dari Probolinggo. 1 dari 2 nelayan yang hilang akibat kapal yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tengah laut tak jauh dari titik lokasi tenggelam. Tim SAR gabungan menemukan mayat seorang pria di tengah laut dan mengevakuasinya ke perahu karet untuk selanjutnya dibawa ke daratan. Korban merupakan salah satu nelayan yang dilaporkan hilang akibat perahunya dihantam gelombang tinggi. Hasil identifikasi mayat korban diketahui bernama Pairin, nelayan berusia 50 tahun, warga desa Bagorejo. Pada pukul 12.00, 1 jenazah telah terkonfirmasi atas nama Pairin, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki. Yang selanjutnya korban diserah terimakan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Hingga Selasa petang, upaya pencarian korban kecelakaan laut terus dilakukan petugas. Tim SAR gabungan kini masih mencari 1 nelayan lagi bernama Hari, warga Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Sabtu siang, kapal motor berpenumpang 29 nelayan tenggelam di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi. Kapal tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi. Akibat peristiwa ini, 2 orang hilang, 26 orang selamat.
Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ratusan rumah warga di Kampung Mandar, Banyuwangi terendam banjir rob setinggi 50 cm akibat air laut pasang. Meski sudah menjadi fenomena tahunan, namun banjir rob kali ini tidak seperti biasanya karena sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari ini banjir rob melanda kawasan pesisir Kampung Mandar di Kecamatan Kota Banyuwangi. Banjir yang datang setiap pagi kian membesar. Jika biasanya air masuk perkampungan hanya setinggi 10 cm, namun pada Rabu pagi menggenangi perkampungan hingga ketinggian 50 cm. Meski sudah menjadi fenomena tahunan, air laut pasang sangat mengganggu aktivitas warga karena terjadi tiap hari berturut-turut. Air tak hanya menggenangi jalan perkampungan penduduk saja, tingginya debit air juga sampai masuk ke rumah warga hingga menyebabkan perabotan rumah terendam air. Sebagai langkah antisipasi, warga membuat tanggul secara mandiri di pintu rumah agar air tak semakin masuk ke dalam rumah. Tercatat ada ratusan rumah warga yang terdampak banjir rob dari perairan Selat Bali ini. Air laut pasang yang masuk ke pemukiman juga banyak membawa sampah yang bisa menimbulkan penyakit gatal-gatal. Jadi ini air laut, Bu, ya, Mas? Air laut, bukan air sungai. Udah tahunan apa gimana ini, Bu? Udah tahunan. Biasanya berapa jam gini banjirnya, Bu? Banjirnya kira-kira 2 jam baru surut. Sampai ketinggian berapa paling tinggi, Bu? 1 meter. Mengganggu nggak, Bu, ini, Bu? Ya mengganggu lah, mengganggu tenaga ini nanti. Ya. Antisipasi warga seperti apa, Bu? Kan ini Ya, kan juga biasa gitu. apa ya? Ya sudah biasa, tapi kalau dulu enggak seperti ini. Rumah ibu ini kan paling terpendek. Enggak bisa dibangun ke atas kan, dulu sudah enggak masuk. Walaupun air masuk cuma di depan sama di belakang rumah. Laut dulu itu di belakang rumahnya ibu. Hingga Rabu siang, warga masih bersiaga di depan rumah mereka, menunggu air laut pasang kembali surut. Warga hanya bisa pasrah, berharap pemerintah memberi solusi untuk mengantisipasi banjir rob. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Tinggalkan korbannya di tepi hutan, pemerkosa dan perampas ponsel wanita dibekuk polisi. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.